Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 13 Mei 2025. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita masih diizinkan bernafas, bisa hidup, kumpul dengan keluarga. Apapun kita bisa kerjakan, beraktivitas, ingat itu semua cintanya Tuhan Yesus. Saya selalu ingat kasihnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai selama di Israel dan sejak tanggal 2 sampai 12 Mei, hari tanggal 13 Mei, bersama anak-anak Tuhan, baik yang di Balikpapan, di Jakarta, semuanya, karena Tuhan Yesus yang begitu baik. Semua program selama Israel berlangsung secara sempurna, yang sakit disembuhkan, semua bisa berjalan lancar awal hingga akhir. Itu karena cintanya Tuhan Yesus, karena kasihnya Yesus nyata buat setiap kita. Dan kita semua diberkati sama Tuhan itu. Biar kita makin hari mau cinta Yesus, kita mau setia sama Tuhan. Firman Allah kita mau baca berurutan pada malam hari ini. 1 Yohanes pasal 2 1 sampai 6. Kemarin kita mau baca 1 Yohanes pasal 1, Saudara. Sekarang sudah pasal 2 1 sampai 6. Puji Tuhan, wajib kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita bukan jadi orang Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan. Karena di dalam Kristen ada Kristus. Itu kita wajib, kata firman Tuhan, hidup sama seperti Kristus. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku pinta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Tuhan Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, haleluya. Jangan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, amin, haleluya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus Bapa,
sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini Bapa, kami mau cinta firman-Mu. Haleluya. Kami mau seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, ampuni segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun Bapa. Kami bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Bapa. Buat kami semua hamba-Mu, anak-anak-Mu, sudah Kau sertai grup Efratur. Haleluya. Dari selama perjalanan Israel, dari sejak tanggal 2 Mei Bapa sampai kemarin sore kami tiba dengan damai sejahtera dari penyertaan Tuhan yang sempurna Bapa. Itu semua anugerah-Mu yang sempurna. Cintanya Yesus luar biasa. Yang sakit sudah disembuhkan. Semua berjalan bisa sukses semua cara. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Makin hari kami mau cinta Yesus. Mau hidup sama seperti Engkau Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun ya Bapa. Berfirmanlah kami. Kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Saya dipelihara sama Tuhan bersama keluarga. Bapak Ibu semua, saudara yang saya cintai, grup Efratur. Haleluya. Yang sudah bersama saya dari sejak tanggal 2 Mei sampai kemarin sore tanggal 12 Mei. Rasa capek masih ada Bapak Ibu, tapi karena saya cinta Yesus, saya harus utamakan Tuhan Yesus. Saya tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan sudah menyertai perjalanan saya selama di Israel. Oh, ini kemurahan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Kalau bukan penyertaan Tuhan, saya tidak bisa masuk Israel. Karena masuk Israel sekarang lebih susah dibandingkan dulu. Karena saya diwawancara, karena saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pembimbing rohani diwawancara terlebih dahulu. Tapi karena Tuhan Yesus menyertai, sehingga setiap pertanyaan saya jawab secara sempurna dalam pimpinan Tuhan. Dan Tuhan izinkan saya bisa masuk semua acara dari awal hingga akhirnya karena Tuhan Yesus luar biasa. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Karena Yesus berkata, hendaklah kamu hidup dalam hidup bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 25. Ya, saya banyak mendapatkan firman Tuhan selama saya di Israel. Intinya supaya banyak Tuhan perintahkan kepada saya dan kepada Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Ya, menjelang kedatangan Tuhan banyak berjaga. Berjaga berarti isi hati kita dengan firman Tuhan. Bukan isi dengan perkara kedagingan, tapi isi dengan firman Tuhan dan berdoa. Ya, untuk itu mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kristus pengantara kita. Saya membaca, anak-anakku, hal yang kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara para Bapa, itu Yesus Kristus yang adil. Berarti di dalam nama Tuhan Yesus ada selalu solusi. Kalau di antara Bapak Ibu ada berdosa kepada kita, ampun dan bertobat. Tapi tidak boleh mempermainkan Tuhan. Ya, bukan berarti kalau ini ayat saya sudah main dosa-dosa. Nggak bisa saudara ya. Kita takut sama Tuhan. Karena firman Tuhan juga ada ayatnya saudara ya. Baca firman Allah bukan hanya satu ayat. Tapi secara menyeluruh. Seperti kita mau taat kepada firman Allah, seluruh firman Allah. Ya, kita harus pegang hidup di dalam firman Allah. Pesan Yesus, nasihat Yesus semua kita pegang saudara. Ya, jangan anggap perintah Yesus hanya satu ayat. Jangan ambil enaknya aja. Jangan mengatur Tuhan Yesus. Tapi kita mau diatur sama Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 26. Lihat perhatikan saudara. Ini firman Allah. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak lagi korban untuk menghapus dosa. Lihat itu. Kalau sengaja. Bukan berarti kalau ayatnya maksud Tuhan itu, kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita bisa minta ampun, Tuhan berikan solusi, Tuhan ampuni. Tapi bukan berarti kita main-main dengan dosa, sengaja berbuat dosa. Oh, saya berarti sama aja mempermainkan Tuhan. Tidak boleh saudara ya. Kita mau takut sama Tuhan. Mari, kata firman Tuhan, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita menjadi anak Tuhan bukan hidup yang tanpa tanggung jawab. Tapi kita hidup tanggung jawab sama Tuhan. Seperti saya dipercayakan tanggung jawab memimpin anak-anak Tuhan ke Israel. Saya penuh dengan tanggung jawab. Saya melaksanakan dengan banyak doa, banyak pergumulan. Saya bimbing dengan banyak firman Tuhan.
Baik di dalam perjalanan di bus saya kasih firman Allah. Baik adakan doa selama di setiap pagi. Ada firman Allah sebelum berangkat. Di sini firman Tuhan. Mohon maaf saudara. Karena saya masih terlalu capek, jet lag. Tapi saya cinta Tuhan Yesus. Ada sedikit batuk pilek sedikit-sedikit karena perjalanan cukup jauh ya. Puji Tuhan. Terus ada yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Semua dosa umat manusia akan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus lahir untuk kita. Yesus mati untuk kita semua umat manusia berdosa. Dan Yesus bangkit. Yesus naik ke surga akan datang kembali. Maka wajib kita percaya kepada Tuhan seluruh anak Tuhan di seluruh dunia. Semua umat manusia diciptakan oleh Tuhan. Wajib saudara. Ya, harus percaya kepada Tuhan. Sebetulnya begitu. Tapi banyak manusia bandel tidak taat kepada firman Allah. Hidup seadanya sendiri. Tapi ada resiko. Ada hukum tabur tuai. Kita bangga dan kita berterima kasih kalau kita sudah dipanggil dipilih sama Tuhan. Untuk kita hidup taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Itu jikalau kita menuruti perintah-perintah itu. Lihat. Kita menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang yang mengenal Tuhan. Harus taat kepada perintah Tuhan. Ya. Jadi setiap kita yang katakan mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Do you know God? I know God. Kalau sudah tahu sama Tuhan. Kata firman Allah. Harus taat kepada perintah Tuhan. Harus melakukan firman Tuhan. Harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan taat kepada firman Tuhan. Buktinya saya lakukan firman Allah. Pagi, malam, biarpun saya berangkat, tetap saya kewajiban. Enggak ada yang bolos, saudara. Saudara bisa lihat YouTube yang saya sampaikan. Karena cintanya Yesus. Yesus yang saya tempatkan. Yesus yang utamakan di atas segala-galanya. Karena saya takut kepada Tuhan. Saya mau taat kepada firman Tuhan. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita tidak di dalam Kristus, tidak ada kebenaran. Karena sumber kebenaran hanya di dalam dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita takut sama Tuhan. Maka kita mau sungguh-sungguh. Hidup hanya satu kali, Bapak Ibu. Waktu berjalan terus. Bulan Mei sebentar lagi kita sama-sama akan berakhir. Contohnya dari bulan Januari sampai April sudah kita lewati. Tidak akan lagi jumpa bulan Januari 2025. Tidak mungkin kita jumpa bulan Februari sampai April 2025. Kita jumpa tahun depan 2026. Itu pun kalau Tuhan izinkan kita masih hidup. Kalau Tuhan izinkan kita masih dipelihara sama Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita mau hidup bagi Kristus. Ada yang kelima. Tapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam dia. Amin. Jadi kalau kita di dalam Yesus, kita taat kepada firman Allah, kita disebut sempurna kasih. Amin. Sempurna kasih Allah di dalam kehidupan saya bersama keluarga. Sempurna kasih Allah di dalam saudara yang taat kepada firman Allah. Mari kita menjadi anak Tuhan. Harus hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Mari Bapak Ibu, saudara, mari kita masing-masing koreksi. Kita evaluasi diri. Apakah benar kita sudah taat kepada firman Allah? Lakukan saudara. Hidup menurut firman Allah. Saya sudah katakan ada 5 karakter kasih. 5 karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. 5 harus ada. Ya saudara ya. Yang pertama kita harus punya kasih. Kasih secara vertikal, kasih secara horizontal. Kita mengasihi Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Harus punya kasih. Kasih secara horizontal, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi saudara kita, semua hidup di dalam kasih. Tidak boleh ada kebencian, dendam, dengki, berantem, tidak boleh. Yang adalah kasih seperti Kristus. Yang kedua, harus punya sifat taat, saudara. Harus taat, takut akan Tuhan. Ya, taat kepada vertikal firman Tuhan. Taat kepada horizontal, kalau saudara bekerja harus taat kepada perintah atasan. Tapi bukan taat hidup berbuat dosa loh ya. Tidak ada ayatnya itu harus lakukan dosa, tapi benci terhadap dosa. Dan ketiga harus kita punya sifat rendah hati. Harus sifat rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Harus seperti Kristus. Karena Kristus begitu rendah hati. Yang keempat harus saudara memiliki sifat setia. Mari setia apapun dalam segala hal. Setia kepada Tuhan. Setia kepada keluarga. Setia dalam pekerjaan. Setia dalam pelayanan. Setia memiliki sifat setia. Seperti saya sifat setia. Saya selalu mendengarkan firman Tuhan pagi malam biarpun capek, biarpun dalam keadaan kurang enak badan, tetap saya lakukan karena saya mau menjadi setia. Karena Yesus setia sudah menjadi contoh teladan yang sempurna. Yang kelima, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak bisa jumpa dengan Yesus. Tanpa kebenaran Tuhan kita tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan Roma 14 ayat 17, di dalam kerajaan Allah dan kerajaan surga ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus, harus ada kebenaran. Maka setiap kita harus berbuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Sama seperti Kristus, ia memiliki 5 karakter tadi, Saudara. Karena Yesus begitu memiliki cinta kasih. Memiliki cinta kasih, tidak boleh dendam, dengki, benci, sifat-sifat yang tidak baik kita mau buang di dalam nama Yesus. Kita mau bentuk Tuhan, minta sama Tuhan supaya kita dibentuk sama seperti Kristus. Karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dunia ini, kita memiliki karakter Kristus. Kita bawa hidup kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua seperti Yesus. Amin, haleluya. Seperti Yesus. Mari kita menjadi orang Kristen. Kristen tenanan, bukan Kristen-Kristenan. Hidup seperti Kristus, memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kita. Dalam jalanku, setiap langkah hidup kita seperti Tuhan Yesus. Saya mau, saya rindu seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Tuntun hidupku Bapa, sama seperti Engkau Yesus. Saya mau seperti Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa melalui firman Tuhan malam hari ini, kita hidup wajib sama seperti Kristus. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Hidup kita diberkati. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Baik grup Haleluya, semua yang sudah bersama saya di Israel, semua saya bawa di dalam doa. Biar kita makin hari hidup makin dekat dengan Yesus. Karena sumber kehidupan kita datang dari hanya Dia, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.